ping pindho sih kurang jaluk ping telu jan-janyo itu. Jumpa lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik Ngompol. Ya, kemarin ada pernyataan Pak Prabowo mengatakan begini nih, jika Pak Jokowi itu dicubit, itu sing ngrasake Gerindra. Makanya banyak orang mengira hubungan Presiden ke-7 dengan penggantinya itu semakin dekat, terutama bagi pendukungnya. Nah, justru masa transisi pergantian presiden sekarang ini malah terlalu kasar kelihatannya. Terlalu keras. Banyak friksi-friksi yang muncul. Lu jangan dikira loh pergantian presiden dari capres yang didukung presiden sebelumnya itu akan lebih mulus dibandingkan dengan yang beda kubu. Belum tentu. Nah, berdasarkan pengamatan Om Begawan, transisi 2014 dari Pak BY ke Pak Mulyono malah lebih smooth. Halus. Ya sing saiki waduh mumbul-mumbul kaya dialan gronjal watu tak gitu lah. Lah ibarat di jalan bebatuan kita naik kendaraan 4 WD. Sijine numpak andong, sijine mak klenet. Ya goyang tapi masih terjaga. Sementara satunya cekelan wae mumbul-mumbul gitu. Wae perbandingannya itu. Ya faktor utama perbedaan yang mencolok sekali. Ya faktor nggak rela melepaskan kekuasaannya. Ping pindho sih kurang jaluk ping telu jan-janyo itu. Bahkan bila dilihat dari yang pernah kita lalui, Pak Habibie ke Gus Dur, lalu Bu Mega ganti Pak BY, terus ke Pak Mulyono, relatif biasa. Tidak ada partai diobok-obok presiden yang diganti. Lah anak-anak presiden sebelumnya yang ngerecoki partai. Aturan-aturan coba diubah. Kok aturan coba diubah. Itu dulu tidak pernah terjadi. Ya mung lagi saiki lho. Wah, maut lagi. Lah sekarang ketua-ketua umum partai di acara internal partai nyebut kok jenenge Mulyono kabeh. Akhirnya Pak Begawan, Om Begawan ya akhirnya ikut-ikutan dan masyarakat yo melu-melu. Lah para fans Mulyono itu pasti akan menyodorkan hadirnya kepala daerah di Rapimnas Gerindra, ya baru aja itu kemarin. Mereka membantah ada friksi, ada konflik, katanya itu. Nggak ada itu keretakan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini para relawan Mulyono akan bilang. Nah di Rapimnas kemarin, ada saling puji, mengidolakan. Lalu malah Pak Mulyono pakai baju serta celana yang identik dengan partai kepala Garuda itu. Apa benar begitu? Itu menandakan sesuatu yang match raket, raplas itu. Justru alasan-alasan yang disodorkan membuktikan hukum sebaliknya. Siapapun tahulah model atau cara berpolitik kepala negara sekarang ini kabeh wis paham. Apalagi Om Begawan yang terus ngeker terus perjalanan kita ikuti. Dari waktu wali kota Om Begawan tuh ngikutin, jadi paham temin gitu loh. Iya. Nah persis anak yang baru bisa naik motor aja tuh langsung dikasih motor racing langsung ngebut. Nah, kayak sok ahli ngendalikan motor aja melayune biayaan ngepot ngiwonengen ora nganggo rem, nganggo sen, intine bebayani liyane lah. Lah keengganannya melepas kekuasaan itu Pak Mulyono yang ngebut ya-yaan. Jadi penyebab semuanya. Partai do kelimpungan malah Golkar sing ringin rindang ditebang, PDIP meh dibonsai, untungnya banteng ya bengas-bengus sungune tetep gini terus itu. Aku ora ngelem PDIP loh, nanti dikira wow Begawan ini basarnya PDIP, enggak. Ini fakta di lapangan. Ya akhirnya ya termasuk menjauhnya hubungan sama Pak Prabowo seperti ini. Dan ini akan terbukti nanti. Nah, saling memuji itu hanya taktik berpolitik saja. Politik itu kan tidak ada kawan, tidak ada teman. Yang ada cuma kepentingan. Nah, nek pengen kepentingannya ben diarani rakyat ya memuji-muji. Setelah mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan ya sikut.
Ya itulah. Lah kenapa waktu dulu saat Pak Mulyono masih di Partai Merah malah sering diloloknya itu, diperingatkan tuh, diweceng sama Bu Mega. Lah tujuannya supaya apa, ingat? Supaya apa ya? Ingat loh, supaya sadar diri, agar waspada, agar mentalnya kuat, kaya wong diplonco. Lah saat itu semua yang baik-baik aja, orang baru renek masalah. Tidak ada sesuatu yang berdampak ke partai lain. Partai lain itu aman-aman, nyaman-nyaman aja ketika PDIP berkuasa. Loh malah waktu itu Pak Mulyono itu anteng banget itu, orang aneh-aneh itu. PDIP ya berjalan biasa, partai lain yang fokus dengan mereka sendiri untuk memperbaiki, untuk membesarkan partai mereka masing-masing. Lah nek saiki sekarang penguasa wis gak duwe partai, tapi Golkar iso diowah tahu tapi calon kepala daerah yang banyak yang tidak sesuai keinginan kader simpatisan, calon ya kok dipingpong sana kemari, dipindah ke sana kemari. Nah contohnya kan banyak itu. Ridwan Kamil yang harusnya menang di Jawa Barat pindah DKI. Airin yang harusnya menang di Banten ditarik. Untungnya PDIP, wow, gercep. Tahu gercep? Gerak cepat. Langsung tetap diambil. Calonkan dari PDIP. Golkar akhirnya malu. Ngoyak, cah cilik kae. Muga-muga ora karo nangis. Cah cilik tinggal nangis. Nah ini partai kan enggak boleh. Nah, malah politisi muda potensial, Mas Diko dari Golkar. Kalau tidak salah itu Bupati Kendal itu. Malah tragis nasibnya. Diajak runtang-runtung karo Mase. Dialem-alem, dipuji-puji, diwenehi gantungan kunci upin-upin berwajah Gibran itu. Diajak blusukan, ngancani, belanja masalah. Itu malah masalah. Iya, belanja masalah malah Diko kena masalah ini. Kayak giliran waktu nyalon ora ono sing nyalonke. Ora sakit hati itu Mas Diko itu. Nek kaya aku ngamuk. Lah sampai di KPU Kendal berkas pendaftaran Diko Ganindito itu ditolak. Padahal dia Bupati Kendal sebelumnya loh, incumbent loh. Bisa tidak punya martabat di hadapan partai. Bapak Mas Diko itu anggota DPR RI dari Golkar juga. Barang wis terbuang seperti sekarang. Masih neng di orang ngewangi. Ya itulah politik. Ora nek kanca, ora nek ora gelem ngewangi. Ora gelem bantu blas. Nek wis kemuane entuk wis ora digagas. Termasuk Begawan. Mulane aku saiki dadi relawan wegah. Rekoso truk itu loh. Lah perilaku begini ini beneran nih diwaspadai sama Prabowo. Dikeker sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu militer. Dia punya strategi hebat. Nah kenapa Pak RK pindah ke Jakarta? Sedang Kang Deddy Mulyadi ditempatkan di Jabar. Ya murni Prabowo tidak pengen si Mulyono banyak intervensi. Lah sekarang inilah loh situasi malah makin genting ini. Soalnya ya saling intip, saling wah ini kapan nggak tembak. Nah begitu ada kesempatan, ya bakal dicekal berbagai sangkarut marut atau calon kepala daerah yang sekarang ini, utamanya dari Kim Pers loh. Yaitu efek saja lah, efek ketika MK memutuskan nomor 60 dan 70. Lah kepentingan politik ya ora gathuk-gathuk. Dua kekuatan besar saling cawe-cawe, wajar. Ketika Bu Airin di Banten, nekat maju di Banten, meski diusung oleh PDIP, akhirnya berontak. Harga diri Mbak Airin tuh hebat. Harus ditegakkan. Nek wong ora di harga diri ya wis ora sah. Mau daro wae harga diri. Buat kali keleke ngono lah. Manusia apalagi ketua partai apalagi politisi harus punya harga diri. Oh Begawan ini harga diri ini larang. Oh rasa dituku. Nah dalam sudut pandangan Begawan ini, puji-pujian itu kamuflase semata, tok-etrokan, ora tenanan. Wis to percaya karo aku. Politik itu jancuk ada-ada. Iya.
Baju kepala negara identik dengan Gerindra saat datang Rapimnas kemarin. Ya mau action aja, ini menurut pandangan Bengawan loh. Ya mau caper aja. Buktinya ke PAN, ke Nasdem, ke Golkar, ganti baju lagi. Menyesuaikan semua partai itu seperti partai yang dia datangi. Lah ini apa dianggap dia boloni semua partai apa gimana itu? Nah, kepala negara itu kenapa toh tidak nongol di Rakernas PDIP? Loh, ini padahal dia itu lahir dari rahim PDIP, menjadi wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali, dari mana? Coba saya tanya, dari mana? Dari kayangan, dari PDIP. Ini harga diri PDIP harus tegak. Jangan merasa bersalah. Atau muktamar PKB kemarin itu. Kedua partai itu sejatinya berjarak loh dengan Kim. Bukan bagian Kim. Mau bagaimanapun Mulyono perlu memastikan presiden penggantinya harus manut sama dia. Karpe. Bukan hanya demi masa depan anak-anaknya loh, namun juga demi IKN yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi sebagai monumen sejarah yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi loh. Sejarah yang saya bangun ketika saya jadi presiden, mungkin gitu, makanya terus diamankan ben tetap rampung gitu. Nah ya mbol, tahun depan aja cuma 4 miliar toh. Iso setahun rene anggaran so lumutan IKN itu nanti. Nah, atine Mulyono, Pak Mulyono ini berdegup-degup kencang, dak-dikduk, deg-degan. Sirah ya akhirnya migran, mikir IKN itu. Nah, akibat IKN mau dianggarkan 4,1 triliun di tahun depan. Tahun depannya lagi belum ada, dibangun Morambo. Nah, bila tidak dilanjut, misalnya IKN terancam mangkrak, kaya Hambalang. Dan itu pasti tidak diinginkan kita semua. Bengawan ya gelo. Nggak mau kalau IKN itu sampai mangkrak seperti Hambalang. Ini karena ini ya kebanggaan bangsa harusnya. Proyek atau program yang sudah berjalan sekarang ini terancam nggak bisa lanjut. Atau kalau lanjut anggarannya tidak seperti sebelumnya. Lah piye? Duitnya negara wis entek, nggo program kan bergizi. Tahun depan aja 71 triliun mau nggo madiang tok. Mangan mie tok. Lah pujian yang dilontarkan Pak Mulyono kayak menyebut Pak Prabowo itu sangat spesial. Iya itu. Ya hanyalah lip service saja, manis di bibir aja. Menurut saya loh ini. PDIP aja yang kayak gitu dikhianati. Apa meneh orang-orang biasa yang pernah dia tolong. Mboh nasibnya. Lah Pak Prabowo menyebut bila Jokowi dicubit, yang saya katakan tadi, seluruh kader Gerindra merasakan. Tenane. Ini Om Bengawan sih nggak percaya. Ini ya sama itu. Untuk membalas apa yang disampaikan pujian oleh Pak Jokowi, maka dibalas pantun oleh Pak Prabowo. Ben seneng lah. Lawang ketum Gerindra genah menang Pilpres kok. Apa Pak Fadizlon, Pak Sulmi Hadasko atau Pak Muzani muji-muji Mulyono, kan ya enggak. Ya ora. Kritikan gebrojok tertuju pada sama Pak Mulyono, enggak mereka. Belas. Nah itu ada. Enggak ada orang-orang Gerindra membela nih. Enggak ada. Atau saat demo mahasiswa, waktu ada peringatan darurat. Mana ada kader Gerindra yang ngecam demo-demo itu? Enggak ada. Malah Pak Prabowo marah itu. Kok sampai ada demo ngapain ini? Ini gara-gara mau merevisi undang-undang pilkada ini. Ya, ini seperti itu. Akhirnya kan kalau melihat dari sisi itu ada ketidakcocokan antara Pak Prabowo dengan Pak Mulyono ini. Lalu malah Bang Habibur Rahman itu nekat kok mau orasi meski risikonya dibalingi mahasiswa. Ya, yang gitu dikatakan bilani Pak Mulyono, enggak. Bang Habib itu ya pengen ikut demo. Tapi ya karena sudah dicap dia sebagai komandan Kim Plus Plus, ya dibalangi sama mahasiswa, ya resiko lah. Nah, yang malah kudu dicermati ini, menurut Om Bengawan ini adalah pernyataan Pak Prabowo yang mengakui kehebatan politik Jokowi. Nah ini jadi penanda ini. Keduanya sedang berseberangan ini. Loh, piye to Om Bengawan nih? Inilah politik.
Politik itu berkebalikan kadang-kadang. Nek dulu iya, keduanya benar dekat karena Pak Prabowo ingin mencalonkan presiden dan harus jadi. Ya utamanya sebelum Prabowo Gibran menang Pilpres. Harus bukan ngewangi tenanan tuh. Dan itu dikatakan oleh Pak Jokowi sendiri, dia akan membantu kemenangan Prabowo Gibran. Pak Prabowo harus dekat, orang dekat gak bantu Pak Mulyono. Lawang tumbuh untuk tutup yo gathok. Akhirnya Pak Mulyono pengen anaknya jadi cawapres dan terpilih akhirnya. Sementara Pak Prabowo pengen jadi presiden dan terlaksana. Nah, bagaimanapun caranya, piye caranya akan dilakukan. Nggak hanya manut aja, keduanya runtung, masuk sawah, ke sana diajak, apapun acara presiden Prabowo diikutsertakan, termasuk pas acara ormas keagamaan. Bukan Menteri Agama yang diajak malah Menhan yang diminta mendampingi. Ya ini politik nih. Kunjungan ke daerah misalnya, urusan infrastruktur atau pertanian. Menhan lagi yang diajak itu. Beberapa kali Pak Begawan keker. Saya amati. Nah, sengaja makan berdua dengan Menhan. Ya memang biar dianggap sangat rekat. Dan wartawan diberitahu. Biar kabar itu menyebar ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Kui pas lagi podo butuhe, lagi podo memerlukan. Nah, politik pas jadi teman, sesuk jadi musuh ora ngerti. Karena kepentingannya sudah tercapai. Nah, sekarang jelas beda. Ibarat cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ngene loh. Ora muni, kalau gini muni, ya gini enggak. Lah sijine sing karep, sijine rumangsa wis cukup gitu loh. Yang satu merasa, ngapain sih ini orang ini nempel mulu kayak perangko. Ya semua tahu lah. Mulyono berkepentingan atas banyak hal. Dulu para mantan presiden begitu waktunya diganti atau presiden penggantinya sudah terpilih, ya woles saja. Orang baperan, orang nyedak, nggak cari muka. Memangnya mukanya hilang kok dicari. Nggak lagi pengumuman nanti dicari muka hilang kan itu. Karena hilang kan ya mergo polahe dhewe kalau seperti itu. Dudu disebabkan orang lain, bukan karena dampak ke orang lain. Sehingga para ngompoler semua, bila ada yang nyeletuk hubungan Pak Prabowo Jokowi baik-baik saja, perut nggak percaya. Lah kata Pak Refli Harun di podcastnya Mas Deddy Kobuser, melihat politik itu jangan dari satu sisi, mung dari sisi kanan tok atau dari sisi kiri tok. Ada sisi depan panggung, di sisi belakang panggung. Yang menyampaikan Prabowo Jokowi baik-baik saja itu melihat di depan panggung. Mengketok, coba lihat mereka saat turun kembali ke belakang panggung. Ya bengkereng. Pada gerem kayak gitu. Gereng itu kayak kucing terancam keselamatannya itu. Bukan hanya suara yang dikeluarkan. Badan menegang, siap mengantisipasi serangan lawan. Mata terbuka lebar. Dan waspada memantau sekelilingnya. Nggak tahu. Mau terlena sama sekali nggak bisa. Harus waspada. Jadi, saya berikan pemahaman dari Om Begawan. Ketegangan-ketegangan di politik nasional belum akan reda sepanjang kepala negara dengan yang menggantikan satu jalan. Tidak match gitu. Efeknya menjalar ke berbagai sektor kehidupan rakyat. Gas saiki yo langka. Iya tuh, LPG 3 kilo. Kondisi seperti sekarang ini belum pernah terjadi di masa 2014 sampai 2022. Entah situasi sosial, pendidikan, perdagangan, industri, ketenaga kerjaan, serta masih banyak lagi. Lah mila mau bilang baik-baik saja. Oh, tangono tanggamu cedak ono. Piye usahane atau cek saja gelombang PHK sebesar apa. Banyak yang sudah diberitakan. Nek syahwat kekuasaan tidak diturunkan, ya bakal begini terus. Masyarakat sing rekoso, golek duit angel, gas ora ono. Itulah Om Begawan. Semoga dimaknai dan dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Kalau Begawan salam ngompol. Dadah.